Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 9, subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Minggu pagi, Edo sedang membersihkan halaman depan rumahnya yang kotor. Tiba-tiba datang penjual koran langganan ayahnya memberikan sebuah koran pada Edo. Edo menerima koran tersebut dan melihatnya sekilas sebelum diserahkan kepada ayahnya. Berita utama pagi itu telah terjadi pertengkaran antar warga yang dipicu oleh persaingan dagang. Edo sengaja tidak langsung memberikan koran pada ayahnya. Ia melihat-lihat koran yang baru saja diterimanya dari penjual koran. Tak sengaja, pandangannya tertuju pada sebuah iklan. Ia teringat dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah beberapa hari yang lalu. Pelajaran tersebut membahas tentang iklan di media cetak. Iklan apa yang dilihat Edo? Coba kalian perhatikan iklan yang dilihat Edo berikut. Amati dengan seksama iklan tersebut. Apa isi dari iklan tersebut? Iklan tersebut berisi tentang penawaran sebuah produk pasta gigi bermerek Gigiden. Pasta gigi tersebut berfungsi mengurangi rasa ngilu pada gigi hanya dalam selang waktu 30 menit setelah pemakaian. Pasta gigi tersebut juga melindungi gigi agar bebas dari rasa ngilu lebih lama. Edo selesai melihat-lihat koran. Kemudian ia segera menyerahkan koran tersebut kepada ayahnya dan kembali ke halaman. Edo bergegas membersihkan halaman hingga selesai. Setelah itu, Edo mencuci kaki dan tangan. Kemudian menuju ruang belajarnya. Ia ingin melanjutkan belajar tentang materi iklan yang beberapa hari sebelumnya telah ia pelajari di sekolah. Ayo simak materi iklan yang dipelajari Edo selanjutnya. Jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama adalah iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Misalnya, iklan duka cita. Berikut adalah contoh iklan pemberitahuan pada media cetak. Yang kedua, iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu, misalnya iklan barang. Berikut ini contoh iklan penawaran. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal. Misalnya, larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, himbauan mematuhi protokol kesehatan, dan lain-lain.
Berikut ini contoh iklan layanan masyarakat. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang jenis iklan berdasarkan isinya serta informasi dalam iklan, coba kalian amati iklan yang terdapat dalam sebuah majalah berikut ini. Jenis iklan apakah pada gambar di atas? Apa informasi penting dalam iklan tersebut? Coba kalian tuliskan jawabannya di buku tulis kalian. Kemudian hasilnya serahkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Anak-anak sahabat SD, iklan di depan tadi memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, hindari perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, terapkan sikap dan perilaku untuk saling toleransi antar sesama, saling menghargai, tidak menang sendiri, menghormati orang lain, dan selalu rukun. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Tentu akan terjadi perpecahan yang menyebabkan kehidupan terganggu dan menjadi tidak nyaman. Berikut ini merupakan contoh peristiwa-peristiwa yang tidak mempedulikan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Tidak mau menerima saran, kritik, atau pendapat orang lain saat bermusyawarah. Mengganggu kenyamanan beribadah orang yang berbeda agama. Membeda-bedakan agama dan suku saat bergaul. Menolak berpartisipasi untuk membantu warga yang sedang mendapatkan musibah. Tidak mau mengikuti kegiatan di masyarakat seperti kerja bakti atau ronda. Dan berikut ini contoh akibat yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak mempedulikan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Sulit untuk mencapai mufakat saat musyawarah. Timbul perselisihan terhadap orang yang berbeda agama. Muncul kecurigaan terhadap orang lain. Dikucilkan dari masyarakat. Lingkungan menjadi tidak nyaman dan aman. Anak-anak sahabat SD, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Indonesia memiliki konteks persatuan bangsa. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Berikut ini sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Sebab dan akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Sikap egois dan tidak mau mengalah antar anggota keluarga dapat mengakibatkan terjadi
terjadinya pertengkaran antar anggota keluarga dan memecah persatuan. Perbedaan tujuan dan misi dalam keluarga dapat mengakibatkan kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Kurang komunikasi dan saling terjadi pertengkaran dapat mengakibatkan kurangnya keakraban di dalam keluarga dan sering timbul kesalahpahaman. Selanjutnya, sebab dan akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Sombong dan tidak peduli dengan teman. Sombong membuat hubungan dengan teman menjadi renggang dan sikap tidak peduli membuat kita dikucilkan. Membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, dan agama. Akibatnya dapat menimbulkan perselisihan yang dapat memecah persatuan. Mengejek teman dapat mengakibatkan melukai perasaan teman dan memecah persatuan di lingkungan sekolah. Mengikuti tawuran pelajar dapat mengakibatkan merugikan diri sendiri ataupun orang lain seperti mendapatkan luka, merusak fasilitas umum. Selanjutnya, sebab dan akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Hilangnya rasa kepedulian terhadap sesama. Akibatnya, tidak ada kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Sikap tidak peduli ini dapat memecah persatuan. Kepentingan golongan atau kelompok tertentu lebih diutamakan. Akibatnya, pembangunan tidak merata karena hanya mementingkan golongan masing-masing. Tidak ada kerjasama antar warga, masyarakat. Akibatnya, tidak ada kegiatan gotong royong. Warga kesulitan saat terjadi musibah atau mencari bantuan. Merasa saling baik dan benar serta ingin menang sendiri. Akibatnya dikucilkan dari masyarakat dan tidak dibantu saat membutuhkan pertolongan. Kemudian, sebab dan akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan negara. Hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. Akibatnya, hubungan antar warga masyarakat tidak terjalin dengan baik. Hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Akibatnya, terjadi kesenjangan sosial serta pembangunan menjadi tidak merata. Pertahanan dan keamanan bangsa yang lemah. Serangan dan ancaman dari luar masuk ke dalam negara atau tanah air. Anak-anak sahabat SD, kamu telah mengetahui tentang sebab dan akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan. Untuk lebih memahaminya, coba kamu lakukan latihan berikut ini. Coba kalian tuliskan soal dan jawabannya di buku tugas kalian. Kemudian jika sudah selesai, serahkan hasilnya kepada Bapak Ibu guru kalian. Setelah selesai belajar, Edo teringat berita utama yang ia baca di koran, yaitu terjadi pertengkaran antar warga akibat persaingan bisnis. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengindahkan rasa persatuan dan kesatuan yang timbul di masyarakat sering disebabkan karena masalah
ekonomi. Banyak orang yang merasa masih kekurangan sehingga menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan pribadi. Padahal, jika masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan tanpa harus melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Lalu, bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Coba kalian simak penjelasan berikut ini tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan, maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam sebuah kegiatan ekonomi, terdapat perputaran uang. Seseorang akan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah ia melakukan kegiatan ekonomi lainnya, yaitu melakukan pekerjaan. Setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi, pemerintah, bahkan negara. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi. Produksi yaitu kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan produksi yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Pelaku distribusi dapat memperoleh upah ataupun keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang dilakukannya. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup, memenuhi semua kebutuhan. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan juga makin meningkat. Diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya selalu menjunjung tinggi
rasa persatuan dan kesatuan. Anak-anak sahabat SD, kamu telah memahami tentang kegiatan ekonomi dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, buatlah mind mapping atau peta pikiran dari materi yang telah kamu pelajari, yaitu tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Buatlah di buku gambar A3 kalian, gunakan spidol warna-warni, pensil warna, maupun krayon untuk membuat bentuk mind mapping kalian. Buat sebaik dan sekreatif mungkin. Setelah itu, hasilnya tunjukkan kepada guru kalian. Berikut ini contoh mind mapping tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Anak-anak sahabat SD, kesejahteraan masyarakat akan tercipta jika kegiatan ekonomi berlangsung stabil dan lancar. Tingginya kegiatan ekonomi akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, apa yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat? Kegiatan ekonomi yang tidak berjalan dengan baik akan mengganggu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat pun akan menurun. Keadaan tersebut dapat memicu munculnya perilaku menyimpang dan merugikan orang lain seperti pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Demikian pembelajaran dari tema 9, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.